Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk materi kelas 10, materi atmosfer, karena kemarin hari Selasa ada kendala sehingga saya live-kan hari ini. Kita lanjut ke materi jenis hujan ya. Jenis hujan ada hujan frontal. Hujan frontal itu adalah hujan yang terjadi karena pertemuan ada massa udara panas dan massa udara dingin. Pertemuan ini ada di bidang frontal ya. Nah, proses di hujan frontal itu adalah saat ada massa udara panas dan massa udara dingin yang bertemu. Maka kemudian ada penguapan, karena massa udara dingin ketemu panas, kemudian teruapkan dan menjadi sebuah hujan. Ini adalah hujan frontal. Oke. Selanjutnya ada hujan orografis. Perlu Anda ketahui bahwa hujan orografis itu terjadi wajib dekat dengan lautan. Kenapa dekat dengan lautan? Satu, kelembapan udara yang ada di dekat laut itu lebih lembab keadaannya, sehingga terjadi penguapan. Kemudian penguapan itu naik ke atas, kemudian terjadi kondensasi dan terjadi presipitasi hujan. Nah, saat naik ke atas suhu udara semakin menurun, tetapi saat turun dan masa kondensasi presipitasi ini sudah habis menurun, suhu akan semakin memanas ya. Suhunya akan semakin naik. Kalau ke atas suhunya turun, ke bawah suhunya naik. Semakin panas, dan yang bertiup ke sini angin yang bertiup ke sini itu adalah angin yang sifatnya kering karena sudah tidak ada uap air. Nah, ini hujan orografis dan ini adalah anginnya adalah angin fon. Ya, angin fon sifatnya adalah merusak tanaman. Ya, ini untuk hujan orografis. Oke. Kemudian ada angin siklon. Angin siklon itu terjadi karena hujan ini terjadi pada suhu yang panas, lalu suhu lingkungan yang tinggi, serta bersamaan dengan adanya angin yang berputar. Hujan ini biasanya akan terjadi pada daerah di garis khatulistiwa atau ekuator. Maksudnya bagaimana? Karena daerah ekuator ini adalah memiliki tekanan rendah, sehingga angin pasat timur atau pasat tenggara itu akan menuju ke daerah ekuator ya, dan berputar seperti ini ya. Ini adalah jenis hujan. Jadi jenis hujan ini biasanya hujannya deras. Oke. Kemudian ada hujan zenital. Nah, hujan ini biasanya terjadi pada daerah tropis juga ya, daerah tropis, daerah 0 derajat, zenit 0 derajat, dan terjadi pada siang hari. Ini hujan ini. Jadi kalau siang-siang panas tapi hujan, nah ini adalah hujan zenital sebenarnya. Ya, ini. Karena tekanan rendah daerah khatulistiwa. Ya, ini untuk hujan zenital. Kemudian hujan muson. Hujan muson itu maksudnya adalah hujan musim. Hujan ini terjadi di daerah tropis karena angin musim barat. Berarti angin itu berhembus dari daerah Asia menuju Australia. Ini adalah angin muson. Berarti Indonesia sedang mengalami musim penghujan di antara bulan Oktober sampai April. Jadi sekarang kan masih sering hujan, dan beberapa wilayah karena sekarang ini tadi malam lah ini masih hujan deras daerah Jawa, khususnya Jawa Tengah, sehingga beberapa lokasi titik yang banjir ya.
Nah, sekarang di sini ada beberapa wilayah, yaitu angin bahorok, angin wambrau, angin gending, angin brubu, dan angin kumbang. Angin bahorok itu ada di Deli Serdang, Sumatera. Angin wambrau itu ada di daerah Papua, ya. Angin gending itu ada di Pasuruan, Jawa Timur. Angin brubu Makassar, Sulawesi. Cirebon ada di Jawa Barat. Nah, pertanyaan dari asesmen ini adalah angin fon sering terjadi di pegunungan, diawali dari hujan orografis. Proses hujan orografis dan angin fon bisa terjadi tidak ada kaitannya dengan keberadaan laut sekitarnya wilayah tersebut. Benar atau salah pernyataan ini? Oke, kalian cara menjawab soal seperti ini diamati dulu wilayahnya. Poin pertanyaan itu ada di sini. Tidak ada kaitannya dengan keberadaan laut ini. Ya. Nah, kita bahas. Oke, kita lihat proses hujan orografis dan angin fon. Jelas bahwa wilayah tersebut itu harus memiliki laut karena kelembapan tinggi. Ini di laut. Ya. Jadi jawaban tadi kalau bilang tidak ada kaitannya itu salah. Jadi jawabannya adalah salah. Ya. Lihat saja dari Serdang ada laut. Pulau Biak, Papua ada laut. Kemudian angin gending ada laut. Angin brubu ada laut, Cirebon ada laut. Jadi untuk terjadi proses hujan orografis dan angin fon di wilayah tersebut itu mesti berdekatan dengan laut dan ada pegunungan di situ. Oke, ini untuk asesmen yang pertama. Nah, selanjutnya ini, oke, kita kaitkan dengan peristiwa yang sekarang terjadi. Ini peta yang saya ambil pada tanggal 8 Maret 2020. Persebaran COVID-19 itu tersebar di seluruh dunia, ya. Nah, di wilayah kita Indonesia itu juga ada, ya, ini untuk virus corona. Nah, sekarang kalian amati dulu jenis petanya, karena gini, Dik. Geografi lebih membahas virus ini bukan karena bagaimana penyebarannya, tetapi kaitannya dengan segi geografis. Kalau kalian lihat data ini berarti ini kalau untuk data sig itu adalah data vektor, ya, data vektor. Kemudian titik, kok bisa dapat titik merah ini? Data ini adalah data atribut. Data atribut yang diperoleh dari lapangan. Ya, karena citra itu tidak bisa melihat mana yang terjangkit virus. Ya, sehingga data itu dimasukkan ke dalam data atribut. Atribut itu berupa tabel. Ya, ini. Nah, sekarang kita lihat bahwa virus corona hilang di musim panas hanya harapan palsu. Jadi menurut WHO, virus corona itu akan hilang pada peralihan musim semi ke musim panas. Ya, tetapi apakah itu harapan palsu? Nah, kita lihat dari segi pada geografi. Logikanya, bulan Maret wilayah belahan bumi utara itu sekarang lagi menghadapi musim semi. Tapi belahan bumi selatan, waktu masih corona, itu belahan bumi selatan seperti Australia itu mengalami musim panas. Tapi apakah virusnya mati? Oh tidak, virusnya tetap hidup. Tapi kita lebih kepada melihat bagaimana kaitannya musim panas ini terhadap corona, ya, dari segi pada geografinya. Oke.
Nah, seperti ini. Sekarang pertanyaannya, beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa COVID-19 akan hilang pada musim panas ini karena akan terjadi penurunan penyakit pada peralihan musim semi dan musim panas. Jika kita lihat dari segi iklim, maka wilayah yang akan pertama kali kasus COVID-19 menurun pada wilayah bumi belahan utara. Benar atau salah? Sekarang kita lihat kasus ini sekarang ada pada bulan Maret. Ya, bulan Maret. Bulan Maret berarti kita lihat dulu bagaimana menentukan musim. Musim ini bisa terjadi itu kaitannya dengan letak matahari. Sebelum kita menjawab soal ini, kita harus tahu bagaimana letak matahari di tiap bulan itu. Ya. Seperti ini. Maret, berarti posisi sekarang masih kita tulis 0 derajat. Ya. Kemudian saat perjalanan ke sini, nah ini perjalanan. Ini berarti perjalanan ini adalah musim panas. Ya. Nah, posisi nanti sampai di atas berarti nanti ada di belahan bumi utara. Nah, ini. Jadi yang ada pada soal tersebut, kalau bulannya terjadi pada Maret akan hilang pada musim panas. Berarti logikanya nanti yang akan hilang terlebih dahulu itu adalah negara-negara yang wilayahnya berada di belahan bumi utara. Ya. Oke, nah ini. 21 Maret sampai 21 Juni itu akan mengalami musim semi, ya, musim panas bulan bumi utara, musim gugur dan musim dingin, ya. Nah, kemudian belahan bumi selatan bulan 21, 21, 23, 22, 21, 2 Maret ini. Nah, berarti logikanya nanti sekarang kan ada di bulan Maret menuju ini nanti pada musim semi menuju musim panas. Itu berarti wilayah yang akan kehilangan wilayah yang akan hilang dulu pada virusnya itu ada pada belahan bumi utara, ya. Jadi untuk jawaban ini adalah yang benar adalah A. Benar. Ya. Kenapa? Karena pergerakan matahari tadi. Jadi kita lebih kepada pergerakan matahari. Ya, ini untuk masalah COVID-19. Tapi perlu diingat, ternyata penelitian ini belum ada bukti banyak. Memang benar virus itu akan mati karena suhu yang lebih panas. Tetapi suhu yang panas tersebut itu akan mematikan virus jika posisi virusnya di luar. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam tubuh manusia, virus itu tidak akan mudah mati, tergantung dari imun tubuh. Ya, maka dari itu saya memang lebih ke pendapat bahwa virus itu tidak akan mati karena pergantian musim. Ya. Tetapi saat dia itu berada di luar, maksudnya tidak di dalam tubuh manusia, dia akan lebih cepat mati karena kondisi virus tersebut akan terkena panas matahari. Ya. Jadi pergantian musim tidak menentukan virus itu bisa mati. Tetapi yang menyebabkan virus itu mati itu adalah bagaimana virus tersebut saat dibersihkan. Ya. Nah, ini berarti hasil dari penelitian dari virus corona bahwa musim panas itu akan mati itu masih berupa harapan saja, tetapi belum berupa
realita. Ya, semoga wabah ini cepat selesai. Yang paling penting satu, tetap jaga kesehatan karena virus tersebut akan mudah hilang saat kita jaga kesehatan. Maksudnya saat di luar tubuh kita, belum masuk ke tubuh kita. Itu saat kita cuci tangan, sering mandi, tertib ya mandinya ya. Itu akan hilang virus tersebut ya. Jadi untuk materi atmosfer saya kaitkan dengan virus corona. Semoga virus ini cepat hilang dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Materi atmosfer saya anggap selesai. Ya. Materi atmosfer saya anggap selesai. Besok ganti ke materi hidrosfer. Jangan lupa nanti nonton streamingnya di YouTube boleh. Akan saya upload di YouTube saya di channelnya Geo Happy, yaitu Rifki Pongkor. Nanti biar saya bisa cek lagi kalian bagaimana belajar masalah atmosfer ini. Jika ada sesuatu yang belum paham atau minta materi, silakan boleh DM atau WA langsung ke nomor yang ada di profil saya. Pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, lawan virus corona agar persebarannya bisa kita putus rantainya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.